Setelah pada video sebelumnya menunjukkan cara membuat PSB atau fotosintetik bakteria atau dikenal juga dengan sebutan bakteri fotosintesis, maka pada pertemuan kedua ini dalam membahas PSB tersebut, maka akan menunjukkan cara aplikasi dan hasilnya pada akhir video. Berapakah dosis yang digunakan? Apa manfaat atau fungsi dari PSB tersebut bagi tanaman kesayangan kita? Kapan saat yang paling tepat dan usia berapa? Dan bagaimana agar hasilnya lebih maksimal? Yuk mari kita simak selengkapnya berikut ini. Akan tetapi, seperti biasa bagi Anda yang baru saja bergabung atau menemukan channel ini, beri dukungan Anda dengan cara klik tombol like, subscribe, serta share agar channel ini lebih berkembang. Oke, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Untuk mengawali aplikasi PSB ini, sebelum kita gunakan sebaiknya kita kocok terlebih dahulu. Sedangkan dosis yang digunakan yaitu 200 hingga 250 ml per tangki 16 liter atau 10 hingga 15 ml per liter air bersih. Atau jika ingin lebih mudah, kita gunakan kurang lebih 1 tutup botol bekas air mineral untuk 1 liter air bersih. Kemudian kita kocok keduanya hingga tercampur merata dan siap untuk kita gunakan. Adapun manfaat PSB atau bakteri fotosintesis bagi tanaman kesayangan kita antara lain yaitu: yang pertama yaitu mampu membantu menstimulasi pertumbuhan akar tanaman untuk berkembang sehingga mampu bercabang lebih baik. Yang kedua, membantu tanaman berfotosintesis sehingga cocok untuk tanaman yang kurang sinar matahari ataupun saat musim penghujan. Yang ketiga yaitu memperkuat tanaman terhadap serangan hama atau penyakit. Yang keempat yaitu sebagai sumber asam amino, asam nukleat, senyawa fisiologis, vitamin, serta mineral yang tentunya sangat dibutuhkan oleh tanaman kesayangan kita. Manfaat berikutnya dari penggunaan PSB tersebut yaitu bisa difungsikan sebagai penambah suplemen atau nutrisi sehingga mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia dan secara tidak langsung bisa mengurangi biaya produksi, bahkan disinyalir hingga 50% dan masih banyak manfaat lainnya. Untuk cara aplikasi paling efektif, tinggal kita semprot atau spray pada daun dan batang secara merata. Sedangkan saat yang paling mendukung yaitu ketika matahari mulai terbit, yaitu dimana ketika embun pagi mulai menguap dan mulai mengering hingga menjelang siang. Untuk usia, PSB bisa kita aplikasikan sejak usia vegetatif, yaitu mulai pembibitan hingga pertumbuhan, bahkan hingga masa generatif, yaitu pembungaan hingga pembuahan, dan bisa kita aplikasikan untuk segala jenis tanaman. Namun, yang perlu diperhatikan, mengingat PSB atau fotosintetik bakteria ini masih mampu membuat tanaman untuk overdosis, maka untuk aplikasi awal sebaiknya menggunakan dosis rendah, yaitu setengah dari dosis yang sudah disebutkan di atas. Tujuannya tak lain untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya daun gosong, daun layu, batang yang mengering, dan sebagainya, sekaligus untuk mengamati perkembangannya. Jika menunjukkan respon dan hasil yang positif, maka proses bisa kita naikkan sedikit demi sedikit untuk aplikasi PSB pada tahap berikutnya. Untuk aplikasi PSB, perhatikan pula jenis tanaman, apakah berbatang lunak atau berbatang keras. Dan aplikasi PSB bisa dilakukan setiap 5 hingga 7 hari sekali, atau dengan interval yang lebih pendek jika dosis yang kita gunakan benar-benar rendah.
Selain memperhatikan hal-hal yang sudah disebutkan di atas, yaitu meliputi dosis, cara aplikasi, saat aplikasi, interval, serta perhatikan jenis tanaman, maka agar hasil lebih efektif dan lebih maksimal, biang PSP tersebut bisa kita tambahkan bahan-bahan baru, misalnya bahan organik. Sesuaikan dengan fase tanaman dan fermentasi selama 7 hingga 10 hari. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini, dan jangan lupa saksikan episode berikutnya, yaitu cara memperbanyak PSP atau fotosintetik bakteria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.